kesimpulan di bagian kedua ini. Ini artinya prosesi pawai tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada pemahaman teologis yang mendasarinya. Sehingga maksud dari prosesi pawai yang mau mengikrarkan Yesus di tengah dunia itu terwujud. Ya saudara, karena kita mau mengikrarkan iman kita, kita mau nyatakan Yesus kita menang, kita mau katakan dosa sudah ditaklukkan, kita mau katakan bahwa kita bebas, kita merdeka, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, prosesi pawainya harus benar-benar dilakukan dengan pandangan pemahaman teologis yang kuat. Sebab kalau tidak, sembarangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak bisa sembarangan. Ya. Tapi kalau semua memahami ini sebagai wujud daripada kesaksian kita, mengikrarkan kepada dunia tentang kemenangan kita, maka itu sesuatu yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, sama kayak orang jalan salib. Salah tidak salah. Yang penting selagi tujuannya ingat, ingin mengikrarkan tentang Tuhan. Tidak salah itu jalan salib, saudara. Tapi persoalannya yang melakukan itu mengerti tidak, sehingga waktu prosesi itu benar-benar alkitabiah. Jangan sampai seperti yang saya omong, mulai dari Taman Getsemani Alkitab, 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 Alkitab. Begitu sampai di kayu salib 7 perkataan masih Alkitab, ya toh, saudara. Tapi begitu selesai bilang sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Begitu sudah lama. Rokok dulu teh mulut subagatalin. Nah ini yang kacau. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak salah kalau lakukan prosesi begini, ini luar biasa, itu jadi kesaksian bagi banyak orang. Tapi harus dilakukan betul-betul dengan pandangan teologis. Harus. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana pandangan teologis terhadap prosesi pawai Paskah yang baru saja terjadi. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya seputaran ini, baik jemaat di tempat ini, juga ada beberapa anak-anak Tuhan yang WA saya secara pribadi bertanya seputaran tentang prosesi Paskah atau pawai Paskah yang sering dilakukan tiap tahun di Kota Kupang secara khusus atau di provinsi ini. Kemarin saya dengar di Kabupaten Kupang juga melakukannya. Ya, ini kita mau lihat dari sudut pandang teologis. Termasuk saya juga salah satu peserta yang ikut nonton, bukan ikut pawai, ikut nonton, saudara yang terkasih. Ya mungkin kami setengah jam saja ikut nonton. Ada yang nonton dari siang sampai lapar-lapar. Ya itu masing-masing ya. Saya setengah jam saja sudah capek jadi pulang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau lihat pandangan teologis dari pawai Paskah dalam konteks kekristenan ini. Saya mulai dengan pembahasan mengenai definisi pawai prosesi Paskah itu sendiri. Ya, saudara, pawai itu adalah perarakan orang banyak secara berurutan dan teratur di jalan raya atau tempat umum, biasanya untuk memperingati suatu peristiwa, merayakan sesuatu, atau sebagai bagian dari suatu pertunjukan atau perayaan. Itu namanya pawai. Makanya ada pawai kemerdekaan, ya ada pawai macam-macam, pawai adat istiadat. Saudara, orang biasa lakukan pawai-pawai itu. Nah, itu bicara tentang apa pawai itu? Sesuai dengan definisi dari beberapa kamus, saya memberikan kesimpulan bahwa pawai itu bicara tentang arak-arakan orang banyak, ya. Lalu kemudian saudara, yang kedua adalah prosesi. Prosesi itu adalah arak-arakan atau barisan teratur tapi bersifat resmi dan seringkali sakral atau khidmat, ya. Biasanya dilakukan dalam suatu upacara keagamaan, kenegaraan atau adat. Itu disebut prosesi. Kelihatannya dua ini hampir mirip ya, antara pawai dengan prosesi itu hampir mirip, sama-sama arak-arakan, sama-sama barisan yang teratur. Namun kalau pawai itu kadang-kadang bisa bersifat lebih umum, sementara prosesi itu biasanya lebih bersifat khusus ya, karena itu berkaitan dengan upacara keagamaan atau kenegaraan atau adat. Nah, kemarin yang dilakukan oleh
orang Kristen sekota Kupang itu adalah, saudaraku, ditulis di bajunya saya baca pawai prosesi Paskah. Jadi saya makanya harus sebut dua-duanya ya, pawai prosesi Paskah. Nah, kalau begitu kita simpulkan dulu, kalau dua-duanya dipakai, kata pawai dan kata prosesi itu dipakai, maka pawai prosesi Paskah adalah perarakan orang banyak secara teratur dan teratur di jalan raya atau di tempat umum untuk memperingati suatu peristiwa, merayakan sesuatu, atau sebagai bagian dari suatu pertunjukan atau perayaan yang bersifat resmi, sakral atau khidmat dalam upacara keagamaan. Dalam hal ini kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang disebut dengan Paskah. Itulah disebut prosesi Paskah atau pawai prosesi Paskah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah, kalau kita bicara pawai prosesi Paskah ini dalam tinjauan Alkitab, ya, saya mau tunjukkan dulu beberapa pawai prosesi di dalam Alkitab. Bukan hanya Paskah, tetapi ada arak-arakan, ya, atau ada semacam pasukan teratur yang kemudian membuat sesuatu sakral, membuat sesuatu itu menjadi khidmat secara resmi menurut saudaraku suatu ketetapan. Itu terjadi beberapa kali di dalam Alkitab. Jadi ini bukan sesuatu yang baru terjadi bicara soal pawai prosesi. Ini sebenarnya hal-hal yang sering terjadi di dalam Alkitab. Nah, saya tunjukkan beberapa. Misalnya arak-arakan saat tabut Daud dipindahkan, ya. Ini kita bisa temukan di dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15. Dari Daud, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Saya garis bawahi kalimat Daud dan seluruh orang Israel. Itu berarti, saudara lihat, ini pasukan yang cukup banyak. Jadi Daud yang pimpin, Daud menari-nari di depan, tetapi saudaraku itu disertai dengan arak-arakan atau sekumpulan orang banyak. Seluruh orang Israel dikatakan sedang mengangkat tabut Tuhan itu sambil menyanyi, sambil bersorak-sorai, sambil bunyikan sangkakala. Ini ibaratnya sama kayak kemarin, ya toh saudara. Ya, Batra nu lewat, lalu kemudian pasukan di belakang menyanyi lagu, ya, lompat-lompat, menari-menari, saudara berteriak, ya saudara. Ini sama dengan waktu Daud, saudaraku, melakukan itu bersama dengan orang Israel. Jadi ramai sekali, itu sudah pasti ramai sekali. Saudara bisa bayangkan satu bangsa ini turun di jalanan, turun di depan saudara khalayak ramai, lalu kemudian mempertontonkan tari-tarian sambil mengangkat tabut Tuhan, sambil bersorak-sorai, sambil meniup sangkakala. Waduh, ini terlalu ramai, ini pawai besar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu lihat, waktu perayaan Paskahnya Hizkia dan Yosia juga, ini terjadi semacam, saudaraku, suatu prosesi atau semacam ada kumpulan besar orang yang merayakan itu. Saya tunjukkan saja tentang Hizkia. Mari kita lihat, saudaraku, dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-30 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Jadi saudara perhatikan itu kalimat yang saya garis bawahi. Menyiarkan maklumat di seluruh, ya, jadi bukan hanya saja di suku tertentu, tapi di seluruh Israel. Mulai dari Beersheba sampai Dan, semua diminta untuk datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah di Yerusalem. Jadi satu bangsa kumpul di satu tempat kota yang namanya Yerusalem. Saudara dan saya bisa bayangkan itu banyaknya, ngeri sekali. Nah, lihat ayat berikutnya, pasal 30 ayat 13. Saya langsung lompat ayat 13.
Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, bukan sedikit orang, suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang ke-7. Ingat, roti tidak beragi itu sama dengan hari raya Paskah. Saya sudah jelaskan pada penjelasan kita tentang Paskah pada waktu-waktu yang sebelumnya. Lalu kemudian di ayat yang ke-21, 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi itu dengan kesukaan yang besar. Saudara, saya garis bawahi kata kesukaan yang besar. Jadi bukan merayakan diam-diam. Satu bangsa kumpul, jemaat yang sangat besar. Tadi dikatakan di ayat 13. Di ayat yang tadi sebelumnya dikatakan dari Beersheba sampai suku Dan, semua ada di Yerusalem. Lalu 7 hari dengan kesukaan besar mereka rayakan. Waduh, ini saudara bisa bayangkan itu ngeri, itu kalah tuh kemarin yang di Kota Kupang itu, saudaraku, tidak seberapa itu ya. Karena hanya mungkin dari Soe atau dari Atambua juga ada, saya tidak tahu ya, saudaraku. Jadi ini luar biasa, satu bangsa. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Kita punya cuma 1 hari, dong punya 7 hari. Tapi sehabis 7 hari, dong tidak puas. Lihat, saudaraku, ayat 23, 2 Tawarik pasal 30. Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-30 ayat 23. Kemudian di seluruh jemaat sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Jadi 7 hari tambah 7 hari, jadi 14 hari. Ya saudara, ini berarti 2 minggu full. 2 minggu full hanya rayakan Paskah. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Waduh, saudara yang terkasih, menyanyi 1 hari, saya betul capek. Ini menyanyi 14 hari. Ya, ini bangsa Israel merayakan Paskah, ini ngeri sekali. Ayat 26. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Waduh, ini benar-benar suatu kemeriahan akbar, suatu sukacita akbar. Ini pawai besar. Ini bukan hanya sekedar pawai kecil, ini pawai prosesi yang benar-benar dahsyat, saudaraku, terjadi di Yerusalem. Ya, jadi kalau kita lihat rujukan-rujukan ini, pawai itu bukan baru terjadi sekarang, sudah terjadi dari zaman dulu kala, saudaraku ya. Baik Daud, baik itu Yosia, baik Hizkia. Nanti saudara bisa bandingkan Yosia dalam 2 Tawarik 35. Saya tidak tunjukkan ayat-ayatnya, tapi mirip-mirip dengan apa yang dirayakan oleh Hizkia di dalam kitab 2 Tawarik pasal 30 ini. Lalu saudara yang terkasih, kita lihat lagi arak-arakan di perjanjian baru. Ya, Yesus ketika masuk ke Yerusalem itu juga terjadi pawai besar, prosesi yang sangat dahsyat. Mari kita lihat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius 21 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Lihat, orang banyak di jalan ini, bukan di gereja ini, di jalan raya. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya. Dan dari belakang berseru katanya, Hosana bagi Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini pawai besar ini, saudaraku. Jadi waktu Yesus jalan masuk ke Yerusalem, lalu kemudian saudara, orang-orang banyak jumlahnya sangat besar ada di pinggir jalan. Nah, itu sama kayak kemarin kita itu, saudaraku. Lalu mereka bikin apa? Mereka berteriak, ya, Hosana bagi Allah, Hosana bagi Allah, diberkatilah dia yang datang, Tuhan maha tinggi, di tempat yang maha tinggi. Waduh, itu ramai sekali itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang prosesi pawai Paskah, itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan adalah suatu perayaan yang sah-sah saja sekarang ini ya. Jadi merayakan Paskah atau hari-hari raya gereja yang lain ya, tidak tahu hari raya apa, Natal juga kita mau pawai kah dan lain sebagainya, dengan sukacita, dengan perayaan-perayaan yang besar. Kita pergi ke
Taman Arjuna, kita merayakan dengan sukacita. Itu perayaan-perayaan yang saudaraku sesuatu yang baik-baik saja atau sah-sah saja, tidak dosa, tidak sesuatu yang melanggar aturan kebenaran firman Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai di sini tidak ada salahnya kita merayakan Paskah semeriah itu. Ya saudara, jadi kita tidak boleh tidak setuju kalau kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak melakukan prosesi Paskah. Jadi kalau ada macam seperti itu sesuatu yang baik, ya. Paling tidak ada suatu perayaan yang spektakuler tentang hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita syukuri itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Namun saya ingin membawa kita melihat hal yang kedua. Ya, mengapa Paskah perlu dirayakan dengan meriah? Ini penting untuk kita pahami dulu. Sebab kalau kita merayakan dengan meriah tanpa memahami makna Paskah itu yang menjadi soal, saudara yang terkasih. Kalau kita tidak memaknai dengan benar tentang Paskah itu sendiri, lalu kita hanya euforia, kita hanya hura-hura, bahasa kasarnya, kita arak-arakan, kita pawai, kita sebut itu perayaan bagi Tuhan, tetapi maknanya kita tidak pahami. Nah, itu yang menjadi soal. Nah, karena itu, saudaraku, kita harus memahami ini dulu. Nah, ingat baik, merayakan Paskah memang harus meriah. Kenapa harus meriah? Jawabannya adalah karena kita ingin menyiarkan, ya saudara, ke dunia bahwa inti dari kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu inti dari Kristen. Jadi kenapa kita mesti turun jalan, pawai besar-besar? Yosia begitu, dia lakukan dengan orang Israel. Hizkia dia lakukan begitu, karena mereka mau ikrarkan, mereka mau nyatakan kemenangan mereka. Kalau mereka di perjanjian lama, kemenangan karena keluar dari Mesir, kemenangan karena lolos dari perbudakan 430 tahun. Tapi kita, kemenangan dari dosa, kemenangan dari maut, kemenangan dari kutuk, kita ingin ikrarkan, kita ingin nyatakan kepada dunia bahwa kami oleh kebangkitan Kristus sudah dimerdekakan. Ada amin? Ya saudaraku, itu makanya kita memang harus melakukan itu. Saudaraku, harus meriah. Dan tidak boleh hanya di tempat-tempat tertutup, harus bila perlu terbuka supaya orang tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, kalau sampai di sini saya ulang, ini penting. Ya, karena hari-hari ini orang mulai takut bicara soal Kristus, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, hari-hari ini orang mulai takut bicara tentang Tuhan. Saudara kalau ikuti Facebook, YouTube dan lain sebagainya, 1 minggu belakangan ini sedang viral, ya saudaraku. Bagaimana bincang-bincang Pendeta Gilbert Lumoendong dengan Dr. Richard Lee. Ya. Pendeta Gilbert seolah-olah tidak berani omong tentang Yesus itu juru selamat. Saudara yang terkasih, Pendeta Gilbert seolah-olah menutupi bahwa hanya satu-satunya jalan ke surga itu hanyalah Yesus, tidak ada jalan yang lain. Saudaraku, sampai itu Dr. Richard Lee itu, saudara Richard Lee ini kan mualaf, ya, mualaf. Jadi dulu dia kan Katolik, lalu kemudian dia tinggalkan Katolik jadi Islam. Sampai waktu pertanyaan diberikan oleh Dr. Richard Lee kepada Pendeta Gilbert, lalu Pendeta Gilbert bilang, ya semua agama itu punya Tuhan yang satu. Jadi kita masing-masing ikut jalan kita. Ya nanti kita ketemu di satu tempat. Lalu Dr. Richard bilang begini, kalau begitu Pak, saya ajak Pak ikut Islam dong. Kalau semuanya sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, lalu Pendeta Gilbert tidak bisa jawab sampai di situ. Kenapa? Karena dia terlalu pluralisme, dia terlalu buka, dia terlalu berikan peluang. Kekristenan itu ada pada eksklusivisme. Kita tahu bahwa hanya Yesus saja kebangkitan dan hidup, tidak boleh tidak. Dan itu kita harus siarkan kepada seluruh dunia bahwa ini keyakinan saya dan saya tidak boleh ingkari itu. Sebab tanpa Kristus tidak ada artinya kekristenan ini. Ada amin? Banyak pendeta kemudian marah sekali itu dengan dengar apa yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert, saudara. Ya karena apa? Karena dia seorang pendeta yang terkenal. Lalu kemudian bicara seperti itu yang tidak jelas, saudara. Itu membuat orang bimbang dengan kekristenan.
Padahal kekristenan ini sesuatu yang penting untuk dipahami. Bahwa yang membedakan kita dengan ajaran-ajaran lain, Tuhan kita itu mati dan bangkit. Itu loh. Itu yang bikin kita mempunyai suatu pengharapan. Nah, lihat ini kutipan ayat 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat 17, 2 ayat. Ya, kita baca ya sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kita, sia-sia kepercayaan kita kalau Yesus tidak bangkit. Karena itu kalau kita tahu Yesus bangkit, aduh kita pun senang, ini mau karmana lain. Kita nyatakan, kita siarkan. Makanya kita pawai besar-besaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tujuan kita nyatakan itu. 17 ya, 1 Korintus 15 ayat 17 ya, bersama 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, kita pun dosa siapa yang ampuni? Siapa yang hapus? Siapa yang selesaikan kalau Yesus tidak bangkit? Tapi kita bersyukur, berita yang kita dengar, berita yang kita tahu, yang Alkitab katakan, Yesus sudah bangkit. Nah, kalau atas dasar ini lalu kita pawai, kita bikin acara besar-besar, kita ikrarkan kita pun kemenangan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka ini adalah sesuatu yang baik bagi kekristenan. Paling tidak kita sedang bersaksi kepada dunia ini. Ya saudara, ini iman kita yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya beri kesimpulan di bagian kedua ini. Ini artinya prosesi pawai tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada pemahaman teologis yang mendasarinya. Sehingga maksud dari prosesi pawai yang mau mengikrarkan Yesus di tengah dunia itu terwujud. Ya saudara, karena kita mau mengikrarkan iman kita mau nyatakan Yesus kita menang, kita mau katakan dosa sudah ditaklukkan, kita mau katakan bahwa kita bebas, kita merdeka, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, prosesi pawainya harus benar-benar dilakukan dengan pandangan pemahaman teologis yang kuat. Sebab kalau tidak, sembarangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak bisa sembarangan. Ya. Tapi kalau semua memahami ini sebagai wujud daripada kesaksian kita, mengikrarkan kepada dunia tentang kemenangan kita, maka itu sesuatu yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, sama kayak orang jalan salib, salah tidak salah. Yang penting selagi tujuannya ingat, ingin mengikrarkan tentang Tuhan, tidak salah itu jalan salib, saudara. Tapi persoalannya yang melakukan itu mengerti tidak. Sehingga waktu prosesi itu benar-benar alkitabiah. Jangan sampai seperti yang saya omong. Mulai dari Taman Getsemani, Alkitab, 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 Alkitab. Begitu sampai di kayu salib, 7 perkataan masih Alkitab. Ya toh, saudara? Tapi begitu selesai bilang, sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Begitu sana lama. Rokok dulu te mulut sudah gatal. Nah, ini yang kacau. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak salah kalau lakukan prosesi begini, ini luar biasa, itu jadi kesaksian bagi banyak orang. Tapi harus dilakukan betul-betul dengan pandangan teologis. Harus betul-betul mengerti maunya Tuhan. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagian ketiga, pemahaman teologis yang perlu dipahami sehingga kita tidak salah dalam melakukan prosesi apapun perayaan itu. Baik Natal kah? Ya, nanti kita Natal kita meriah jabat tangan kiri kanan, sudah itu bagus, semuanya baik, ya. Pokoknya semua mesti dilakukan dengan pemahaman teologis yang tepat. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah segala sesuatu. Ini pandangan yang kita tidak boleh lupakan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun itu dasarnya ingat, mesti kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, soalnya boleh. Saudara, apapun yang kita lakukan itu harus tujuannya satu, kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Oke, kita baca bersama-sama teks ini. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Jadi ini dasar yang kita mesti pakai.
Jadi saudara, prosesi rohani, pawai rohani, perayaan rohani, semua itu baik kalau kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau kita melakukannya hanya sekedar seremonial, kita lakukannya hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, saudara cari nama untuk sesuatu yang tidak ada gunanya bagi kemuliaan nama Tuhan, nah itu tentu berdosa kita. Ya, tentu akhirnya bukan Tuhan dipermuliakan, akhirnya bukan orang kenal Kristus, akhirnya bukan orang tahu bahwa Kristus bangkit. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena tujuan kita sudah salah, maka akhirnya justru nama Tuhan dihujat, nama Tuhan tidak lagi dipermuliakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini kita tidak boleh lupa. Jadi pandangan-pandangan semacam ini penting sekali untuk kita sama-sama pahami. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemahaman teologis yang kedua yang kita harus miliki, yaitu kita menjadikan setiap kesempatan itu menjadi sarana beritakan Injil bagi Kristus. Saudara yang terkasih, makanya kita kenapa pi Arjuna tidak hanya pi berenang, pi main games, kita harus mulai ibadah. Paling tidak kita punya kesempatan untuk beritakan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kemarin itu saya senang karena Tuhan bawa kita pas posisi tempat dengan ya orang yang beda keyakinan. Tuh, itu mantap itu saudara. Kapan lagi mereka bisa dengarkan Injil? Kapan lagi mereka bisa mendengarkan kebenaran? Kita tidak pernah tahu. Saudara, tadi malam saya mengikuti Bible School, ya saudara, dari seorang hamba Tuhan, ya Pak Estra Soro. Dia bikin Bible School, dia kasih kesaksian. Waktu dia debat dengan Kainama, ya saudara, waktu dia debat dengan Kainama itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ending daripada debat itu dia bilang sama Kainama, ini kesempatan untuk kau kembali kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu dia omong begitu Kainama kembali? Tidak, saudara yang terkasih. Tapi waktu itu kalimat dikeluarkan, ada satu orang di situ yang mualaf, dia tinggalkan Kristen. Tapi waktu dia dengar bilang kembali kepada Kristus, dia pun hati tak goncang. Waktu dia pulang dari perdebatan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak bisa tidur. Dia terpesona dengan saudara kata-kata kebenaran yang dijelaskan oleh hambanya Pendeta Esra. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak tenang, dia pun hati tak goncang. Dia mesti ambil keputusan balik kembali ke Kristen. Lalu saudara dia cari cara bagaimana untuk bisa menghubungi Pendeta Esra, dan kemudian dapatlah nomor kontak dari sekretaris Pendeta Esra. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu dia kontak. Dia bilang, saya ikut debat Pak Esra dengan Kainama, dan tantangan terakhir Pendeta Esra membuat saya sadar bahwa saya sudah salah dan saya harus kembali kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, Injil diberitakan. Jadi setiap momentum itu Injil bisa diberitakan. Nah karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu proses yang besar, Alkitab kan bilang kita ini surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Makanya kalau kita tahu bahwa ini kesempatan momentum untuk Injil diberitakan, maka beta memang iko pawai, tapi beta mesti jaga betul-betul beta mesti sikap, beta mesti jaga betul-betul beta pun cara bicara, beta pun tindak tanduk, sehingga saudara yang terkasih, ini kesempatan untuk Injil diberitakan. Orang melihat Kristus. Saya percaya saudaraku, kalau orang-orang yang menyanyi itu dengan hadirat Tuhan, waduh, itu orang bisa nikmati itu hadirat Tuhan. Kata-kata pujian itu akan menyentuh banyak orang. Yang penting ini kita tidak boleh lupakan, pemahaman teologis itu mesti ada. Tapi kalau cuma naik senang-senang di atas oto untuk tunjuk bahwa suara bagus dan lain sebagainya, aduh kasihan. Maka sia-sialah semuanya. Jadi tujuan ini, pemahaman seperti ini kita tidak boleh lupakan. Jadi saya ulang lagi, kita juga begitu. Kalau kita bikin acara-acara besar, ingat tujuan kita tidak lain dan tidak bukan, satu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dua, kesempatan beritakan Injil. Makanya saya selalu bilang tuh saudara, momentum apa saja kalau saudara bikin yang besar-besar, yang heboh-heboh, silakan, tidak masalah. Tapi ingat, pemahaman teologis itu harus betul-betul merasuki hidup kita. Pemahaman tentang Allah, tentang Tuhan. Ya, kalau saya pakai bahasa teologis itu kayaknya terlalu tinggi ya. Pemahaman tentang Tuhan, Theo itu kan Tuhan maksudnya. Ya. Pemahaman tentang Tuhan itu harus betul-betul ada dalam kita pemikiran.
Jadi saya buat apapun, ingat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ingat beritakan Injil. Makanya saya pada kesempatan lalu saya sudah katakan, apakah pesta tidak boleh? Boleh. Tapi ini pemahaman teologis harus masuk. Kalau pemahaman teologis tidak masuk, pesta jadi ancur. Saudara yang terkasih. Tapi kalau ada pemahaman teologis, pesta jadi kesempatan beritakan Injil. Pesta jadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu pasti. Nah ini kita tidak boleh lupakan. Termasuk pawai juga begitu. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting buat kita. Ya, saya tunjukkan ayat lah, Ulangan pasal 6 ya, tentang ini, kesempatan untuk beritakan Injil. Ulangan 6 ayat 20-21. Ini ciri orang Israel, ini kita mesti pakai dalam ketempuh hidup. Jadi apa-apa tuh mesti bicara firman. Apa-apa tuh patokannya kebenaran. Itu orang Israel. Udah lihat ya. Kita baca 20-21. 1, 2, 3. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Lalu maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Jadi saudara Musa kasih tahu, kalau nanti kau tempuh anak dong tanya kenapa kau mesti rayakan Paskah, kau mesti kasih tahu dong, kau merayakan ini karena Tuhan sudah lepaskan kau dari perbudakan. Dulu kotong dijajah 430 tahun, tapi bersyukur. Nah ini artinya menceritakan tentang Tuhan. Menceritakan tentang Tuhan kepada generasi. Bersaksi tentang Tuhan. Nah itu kesempatan kita. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang tanya kita, kenapa kamu bikin Paskah meriah-meriah? Oh Tuhan, saya sudah bangkit. Nah ini saya mesti kasih tahu buat anak-anak saya, buat keturunan-keturunan saya, buat generasi selanjutnya. Semua harus tahu bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Itu makanya itu adalah kesempatan di mana kita beritakan Injil. Yang terakhir, yang ketiga, untuk bagian ini ya, pemahaman teologis. Jangan jadi batu sandungan. Ingat baik-baik itu. Hidup kekristenan itu tidak boleh jadi batu sandungan. Ya, ini kita harus tanamkan. Maka perilaku kita, sikap kita, tindak tanduk kita, itu kita harus ingat. Saya tidak boleh jadi batu sandungan. Kalau ini ada, kita biar bikin acara besar-besar. Tapi karena kita ingat saya tidak boleh jadi batu sandungan, maka kita jaga baik-baik. Saudara, kita jaga baik-baik. Karena saya tidak boleh jadi batu sandungan. Tapi kalau ini kita buang, kita bilang ini kesempatan kita dunia sudah. Jangan. Kita harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Saya tunjukkan 2 ayat penting. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Itu saudara yang terkasih. Jangan buat saudara kita jatuh atau tersandung karena kita pun kelakuan yang tidak jelas itu. Saudaraku yang terkasih, ya. Lihat lagi 1 Korintus 8 ayat 9. Ini penting. Jemaat sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang kadang-kadang kita pikir, kok betul suka-suka nah? Jangan. Kita mesti ingat itu memang kebebasan kita, tapi jangan jadikan itu batu sandungan. Kalau itu kita ingat, kita memang bebas, tapi ada batasan. Kita memang merdeka, tapi kita tahu alur-alurnya. Kita memang saudara terkasih dalam Tuhan, ini kita mau merayakan dengan sukacita, tapi kita tidak sembarangan. Ya kenapa? Karena kita mau jadi berkat. Ini penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang terakhir, kalau tidak, maka saya tunjukkan contoh-contoh perayaan rohani tapi tidak berkenan di hadapan Allah. Ini terakhir. Sukacita mati punya, tidak makan 1 hari, gara-gara mau pawai, saudara, tahu-tahu Tuhan tolak. Aduh, betapa sedihnya di kau. Ya, saudara yang terkasih dalam, gitu nyanyi lompat, Allah bangkit, haleluya. Tapi tahu-tahu Tuhan tidak suka. Itu bisa jadi loh. Kalau kita punya pemahaman teologis yang tidak menurut kebenaran, saudara, saya berikan contoh-contoh nyata ini ya, saudara, di dalam Alkitab. Mari kita lihat. Bahwa mereka rayakan, tapi Tuhan tidak senang dengan perayaan mereka. Amos 5, 21, 22. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu
Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Saya tidak suka kamu rame-rame apa, omong kosong putar balik. Itu saya kalau pakai bahasa yang lebih kasar. Saya tidak suka, Tuhan bilang. Saya benci. Ini Tuhan yang ngomong. Aku. Sana huruf besar itu bicara Tuhan semua. Ya. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Tuhan son mulia, son nodek memang. Kenapa? Perayaan rohani tanpa kebenaran dan keadilan tidak menyenangkan Tuhan pasti. Ya. Jadi kalau ini kita lakukan tanpa kebenaran, tanpa pemahaman yang benar, Tuhan tidak senang. Padahal bagus-bagus, saudaraku. Jalan setengah mati, kena pukul tentara Romawi, jatuh bangun, bangkit lagi. Itu tahu Tuhan tidak senang. Aduh, itu kan kasihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi bukan pada prosesinya, tapi kebenaran itu menjadi penting. Next, saya tunjukkan ayat lagi. Saudara, Yesaya 1 ayat 11. Ya, jemaat sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Tidak kusukai. Tuhan tidak suka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Matius 15 ayat 8 dan ayat 9. Ayat terakhir bagi kita. Matius 15, 8 dan 9. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, kiranya Tuhan tolong kita semua. Saya ulang lagi, jadi perayaannya tidak salah, meriahnya bagus, mantap, kita dukung. Tapi jangan lupa, pemahaman teologisnya penting. Kalau kita berjalan dua-dua ini selaras, enak, mantap, saudara yang terkasih. Tapi kalau bertentangan, habis. Ya, karena itu saya selalu ingin kita semua tetap menjadi berkat, tetap jadi saksi. Ya, saudara, dalam hal apa saja, kita bukan anti kemeriahan, kita suka kemeriahan. Kita suka cara-cara besar, tapi jangan pernah lupa, semuanya harus dilakukan dengan penuh pemahaman, kebenaran tentang Tuhan. Sebab kalau tidak, Tuhan pandang rendah semuanya. Dan percuma, tidak ada arti apa-apa. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Kita mensyukuri firman Tuhan ini. Haleluya. Yesus.